Siapa yang mampu berumrah, siapa yang mampu berhaji, tapi dia tidak mau berumrah dan tidak mau berhaji, padahal dia mampu, maka andai dia mati, kata Nabi, matinya hanya dipilih 3. Mau mati Yahudi, atau mati Nasrani, atau mati Majusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya jawab salamnya kurang bersemangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi فرض الحج والعمرة لله. الحمد لله الذي بارك الله تعالى في المكة المكرمة والمدينة المنورة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولا رسول بعده. أما بعد. Segala puji, segala kemuliaan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita malam hari ini di kediaman Sahibul Bait, keluarga besar Bapak Niswanto. Kemudian salawat serta salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati keluarga besar Bapak Niswanto yang insyaallah akan melaksanakan ibadah umrah ke Tanah Suci, Bapak RW, Bapak RT, pengurus masjid, orang-orang tua kami, semua kita yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita yang hadir ini mudah-mudahan mendapatkan rahmat dan barakah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita awali dengan lantunan talbiyah. Mudah-mudahan lantunan talbiyah ini, mudah-mudahan kita yang sudah berangkat semoga berangkat lagi. Amin. Mudah-mudahan yang belum berangkat Allah mudahkan jalannya agar segera berangkat. Amin. Mudah-mudahan semua kita yang ikut bertalbiyah ini, semoga Allah jadikan ini wasilah memudahkan perjalanan menuju Makkah Al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Sama-sama Bapak Ibu berbahagia. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wal ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal la syarika lak. la syarika lak. Rabbana Rabbana atina atina fid dunya hasanah hasanah wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. wa qina adzaban nar. Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ghaffar, Ya Rahman, Ya Arhamar Rahimin. Arhamar Rahimin. Allahumma Allahumma salli ala Muhammad salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. wa ala ali Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Ka'bah telah disempurnakan bangunannya, lalu kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah agar kemudian kembali Nabi Ibrahim ke Palestina. Maka kemudian ditinggalkanlah di sekitar Ka'bah itu istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar beserta anak sematawayang namanya Ismail alaihissalam. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka di lembah Ka'bah, di tanah tandus, seolah-olah dilihat dari zahirnya tak ada tanda-tanda kehidupan saat itu. Maka kemudian Hajar pun berkata kepada suaminya Ibrahim, "Wahai suamiku Ibrahim, Allahu amaraka hadza? Apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tandus ini, di lembah yang tandus ini? Adalah karena perintah Allah?" Maka kemudian Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, ya aku tinggalkan kalian di tempat ini karena Allah memerintahkan aku untuk ke Palestina." Maka seketika itu Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang dijawab oleh Hajar? "Kalaulah karena Allah engkau pergi meninggalkan kami dan engkau tinggalkan aku dan anak kita Ismail di tempat ini, maka aku akan yakin, maka pastilah Allah menjaga kami." Maka inilah Bapak Ibu yang berbahagia sebagai dalil, siapa-siapa saja hamba-hamba Allah yang mendatangi rumah-rumah Allah, mendatangi Ka'bah, siapa yang datang ke Makkah, pasti mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah kalau ada orang mengatakan, macam mana nanti kalau sampai ke Makkah, macam mana nanti kalau sampai di sana, siapa yang menjaga, siapa yang merawat, macam mana kalau sakit, macam mana nanti kalau hilang, tak tahu arah pulang, macam mana. Kekhawatiran orang-orang seperti ini tak betul. Justru orang sampai ke tempat itu, mereka akan dijaga oleh Allah seperti Allah menjaga Hajar dan Ismail saat itu. Belum ada orang Bapak yang berbahagia, belum ada rumah di sekitar Ka'bah, belum ada bangunan di sekitar Ka'bah. Yang ada hanyalah Ka'bah. Lain daripada itu adalah tanah tandus, tak ada tanda-tanda kehidupan. Tapi Allah berkahi tempat itu. Maka yang pertama yang harus diyakinkan adalah melakukan ibadah haji dan umrah ke tempat yang dimuliakan itu, pasti kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua Bapak Ibu yang berbahagia, tidak hanya kita sebatas dijaga di tempat itu, tetapi dalam Quran disebutkan oleh Allah, "Wa man kana dakhalahu kana amina, wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke tempat ini, maka pastilah aman hidupnya. Aman hidupnya, aman dirinya, aman daripada segala-galanya. Bahkan di dunia, dari timur sampai ke barat, utara ke selatan, tidak ada tempat yang paling aman di dunia ini Bapak Ibu, kecuali ketika berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada tempat yang lain yang lebih aman daripada itu. Ada orang mengatakan tempat yang aman itu di hotel. Salah. Ada orang mengatakan tempat yang aman itu di tepi pantai. Salah. Ada orang mengatakan tempat yang aman itu kalau kita punya istana, punya rumah yang besar, kemudian dilengkapi dengan fasilitas yang mewah, itulah tempat yang aman. Salah. Dalam Quran disebutkan, "Wa man dakhalahu kana aminah." Siapa-siapa yang masuk ke tempat itu, pastilah aman dirinya. Maka tidak ada yang harus kita ragukan. Di saat orang ragu berangkat, lalu kemudian khawatir akan banyak yang terjadi, justru itulah yang menandakan bahwa mereka masih dibisiki oleh bisikan-bisikan syaitan. Sekarang ini kalau ditanya jamaah, ngapa bapak ibu belum berangkat dari? Duit sudah ada. Tabungan di mana-mana, ATM ada tabungannya. Berapa ada yang bank ada aja ATM-nya itu. BRI ada, Mandiri ada, Bank Riau ada, apa lagi? Bank Bukopin ada, lengkap. Tapi kenapa belum berangkat? Jawabannya cuma satu. Khawatir saya Pak Ustaz. Nanti kalau sampai ke sana ada apa-apa, anak-anak masih kecil Pak Ustaz.
Jadi rencana ambo Pak Ustaz, anak-anakku tamatlah sekolah. Sudah tamat nanti sekolah, barulah rencana ke sana. Alhamdulillah tamatlah anak sekolah. Jadi bapak berangkat sama ibu. Itulah Pak Ustaz. Ini anak ini kan babi ini pulau Pak Ustaz. Jadi rencana selesaikanlah dulu pernikahan. Tanggung pula Pak Ustaz. Alhamdulillah dapat anak jodoh, akad nikah pun dilangsungkan. Setelah itu pesta pun dimeriahkan, selesai. Ditanya balik, "Gimana Pak? Jadi berangkat?" Itulah Pak Ustaz. Ibu latih awak Pak Ustaz menengok menantu. Sabanta-sabanta, wah. Sabanta-sabanta, wah. Akhirnya segala macam alasan. Hingga kemudian rencana tunggulah. Nih, kalau lahir cucu nanti Pak Ustaz, berangkatlah kami. Lahir cucu alhamdulillah, sehat walafiat. Jadi bapak berangkat sama ibu. Itulah Pak Ustaz. Kau cucu, ayah pula Pak Ustaz. Amatnya sibuk, ayahnya sibuk. Tidak ada pula yang menjaga Pak Ustaz. Jadi rencana aku Pak Ustaz, tunggulah cucu kau agak besar sedikit dulu, baru berangkat. Kata Nabi SAW, siapa yang mampu berumrah, siapa yang mampu berhaji, tapi dia tidak mau berumrah dan tidak mau berhaji, padahal dia mampu, maka andai dia mati, kata Nabi, matinya hanya dipilih 3. Mau mati Yahudi, atau mati Nasrani, atau mati Majusi. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati bapak berbahagia. Kita yang sudah mampu secara materi, sudah mampu secara finansial, sudah bisa mengadakan perjalanan, sehat badan, tak ada masalah, maka jangan pernah berpikir yang aneh-aneh. Ini adalah ibadah. Ini adalah ibadah. Yang kedua, di lapangan ini kita temukan ada jemaah mengatakan, Pak Ustaz, saya rencana mau berangkat umrah, mau berangkat haji, tapi itulah, apa itu? Doa-doanya belum hafal lagi Pak Ustaz. Oh, jadi rupanya masalah doa-doa menjadi alasan juga. Menjadi alasan belum bisa berangkat karena doa belum hafal. Doa tawa belum hafal. Putaran 1, putaran 2, 3, 4, 5, 6, 7 belum hafal. Doa sa'i antara Safa ke Marwah belum hafal. Doa ketika bertahallul belum hafal. Doa ketika mengambil mikot belum hafal. Gara-gara doa tak hafal, ditundalah berangkat. Padahal Bapak Ibu yang berbahagia, itu umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Orang-orang yang sudah berumur kepala 5, kepala 6, Pak, dia menghafal itu. Nanti dihafalnya pangkal hilang ujung. Dihafal ujung hilang pangkal. Dihafal di tengah hilang pangkal, hilang ujung, habislah. Maka itu yang penting, labbaik Allahumma umrah. Menjatuhkan niat di miqat, itu saja. Labbaik Allahumma umrah. Setelah itu apa tugas kita? Zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Andai nanti Pak Miswanto beserta keluarga ke Madinah dulu, dipastikan miqatnya adalah di Dzul Hulaifah atau nama lainnya Bir Ali. Dari situ baru dijatuhkan niat. Salat sunat 2 rakaat di situ. Setelah itu nanti dibimbing oleh pembimbing. Ayo sama-sama kita lapaskan niat. Labbaik Allahumma umrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan ibadah umrah. Maka segala yang dilarang selama berihram perlu diperhatikan. Kadang-kadang di sini jamaah keteledor. Keteledorannya di sini, kelalaiannya di situ. Lupa menjaga yang tak boleh dilakukan selama berihram. Apa-apa yang tak boleh dilakukan selama berihram? Pertama, tidak boleh menutup kepala. Ada jamaah sudah dibimbing di miqat, sudah dilapaskan labbaik Allahumma umrah, masuk ke dalam bis, sampai dalam bis itu diambilnya topi. Pakai topi, no. Tidak tahu pula pembimbing. Macam mana pembimbing mau tahu apa itu di belakang? Paling belakang pulau itu. Baru ketahuan 2 jam setelah itu. Rupanya bapak tidak pakai penutup kepala.
Sudah itu ada lagi yang menggunting-gunting kuku, ada lagi yang mencabut-cabut bulu, lasak jamaah itu. Ini kadang-kadang kelalaian ketika melaksanakan ibadah umrah. Kalau kelalaian itu diketahui pembimbing, tidak ada masalah. Tinggal nanti pembimbing, bapak melanggar ihram, harus kena dam, ada bayarannya. Tapi kena tahu pembimbing. Ini menyangkut sah atau tidaknya ibadah umrah. Maka perlu diingat apa yang dilarang selama berihram. Ada beberapa poin yang pasti Pak Miswanto beserta keluarga tentu sudah diberikan bimbingan itu. Ini hanya sekedar mengingatkan saja supaya jangan terlalaikan. Ya, ada lagi yang aneh. Sampai di Mekah, masuk ke hotel, ada jemaah ini mandinya balik, dilopehkannya sodokan ihram tuh. Ada yang tidur macam-macam lah perangai-perangai jamaah. Itu sebabnya perlu ada bimbingan. Maka yang mengetahui itu pribadi kita. Kalau pembimbing itu tak semua dia bisa mengkaper. Ada yang bisa dilihatnya, ada yang tidak. Oleh karena itu Bapak berbahagia, jagalah itu selama berihram. Berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa sebenarnya yang dicari dalam berumrah? Ternyata yang dicari dalam berumrah ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man atahadal bait," siapa yang datang ke rumah ini, artinya ke Baitullah, falam yarfus walam yafsuq, dia tidak berbuat fasik, dia tidak berkata kotor, dia tidak berbuat dosa, dia tidak berbantah-bantah, kharaja waladat hukadzunubi, maka dia akan mendapatkan ampunan di sisi Allah. Bersihlah dirinya daripada segala dosa-dosanya seperti bayi yang lahir daripada rahim ibunya. Keinginan inilah yang terdorong oleh kita nih Bapak Ibu. Makanya kita mau berkorban, mau berjihad. Untuk apa? Mensucikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, Al-Hujjaz wal-Ummah, para haji-haji, para umrah-umrah, wafdullah, mereka itu adalah tamu-tamu Allah. Masya Allah. Jadi kita ini pergi ke sana ini dianggap sebagai tamu-tamu Allah. Namanya tamu, apa yang diminta tamu diberi oleh yang tuan rumah. Betul enggak, Bu? Ibu? Bu? Masih hidup ibu ini? Ragu loh saya. Ya, sebentar lagi. Saya tahu. Pokoknya kodenya nanti asal berbunyi perut saya nanti habis ceramah. Makalah kita. Kalau datang orang bertamu ke rumah ibu layani atau enggak? Pasti ibu layani. Kenapa pula ibu yang ditanya Pak Ustaz? Ya, karena ibu kan di rumah. Dilayani. Dia mau minta mandi, di mana kamar mandi? Di sana. Dia mau minta anduk, ada anduk, ada ini. Dia mau mandikan sarung, ada kan sarung, ada. Seperti itulah hamba-hamba Allah yang berhaji berumrah itu. Mereka itu tamu-tamu Allah. Apabila mereka meminta kepada aku, kata Allah, tentulah aku akan kabulkan permintaannya. Maka jangan pernah bosan berdoa di sana. Karena kadang-kadang ada sebagian jamaah itu malas dia berdoa. Bapak tak berdoa? Capek dah berdoa, dari mana berdoa lagi? Berdoalah terus, karena doa itu sepanjang di sana dikabulkan oleh Allah. Kita ditamunya Allah. Lalu apa lagi yang diharapkan oleh kita yang berumrah? Apa yang sebenarnya kita inginkan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tabi'u ilal haji wal umrah. Ikutilah, iringilah, selangilah antara haji dan umrah itu, fa innahuma yanfiyanil faqr wal dzunub, karena keduanya menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa. Jadi tidak ada cerita orang pergi haji, pergi umrah itu miskin Bapak Ibu. Tidak ada. Justru umrah itu menghilangkan kefakiran. Kalau mau Bapak Ibu tidak fakir, pergilah umrah. Gimana itu Pak Ustaz rumusnya itu?
Dan jelas 30 sekian berapa pensiun kau? 35. Lebih kurang 35. Belum lagi di jalan, belum lagi ini, belum lagi. Di mana rumusnya itu dari skill Pak Ustaz? Inilah bedanya keyakinan dengan ilmu yang diandalkan oleh otak. Rezeki itu jangan otak yang dipakai, keyakinan. Ada rezeki yang dapat lewat usaha, ada. Tapi ada rezeki yang dapat tidak ada usaha. Itu namanya min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Jangan kita mengira mesti harus berusaha dulu baru dapat rezeki, itu iya. Tapi ada orang dapat rezeki tanpa ada usaha. Umrah itu menghilangkan kefakiran. Macam mana caranya supaya kami tak fakir nih? Pergilah umrah. Tapi tidak ada fiti Pak Ustaz. Tanah ada, tanah itu jual. Jangan jual semuanya, sebahagian aja jual. Insya Allah menghapus dosa, menghilangkan kefakiran. Kemudian yang keempat, apa kata Rasulullah SAW? La tusaddur rihal, tidak aku suruh mereka mengadakan perjalanan kecuali ketiga masjid. Jadi Bapak Ibu kalau niat jalan-jalan, jalan-jalanlah ketiga masjid ini. Jangan sibuk ke pantai Bali, jangan sibuk ke pantai Cerocok, jangan sibuk ke apa namanya itu Arau, sikit-sikit Arau, sikit-sikit Arau. Kalau sekali tak masalah. Ikut lah 20 kali ke Arau Pak. Sekali berangkat lah 2 juta, kali 20 juta. Aja lah Pak umroh. Mana Bu? Arau. Ada yang kena. Kata Nabi, lakukan perjalanan ke 3 tempat, ke 3 masjid di dunia ini. Yang pertama kata Nabi adalah Masjidil Haram. Siapa yang sholat sunat 2 rakaat atau siapa yang sholat 2 rakaat di dalam, maka dapat dia sholat selama 100.000 kali sholat. Itu hitungan matematika. 1 kali sholat 100.000 kali sholat. Maka nanti Pak Biswanto, ayahanda, selama di sana usahakan jangan pernah tinggal berjamaah. Usahakan semaksimal mungkin, sedapat-dapatnya harus berjamaah. Atur waktu. Karena kesempatan ini tak datang, kedua kalinya belum ada kepastian. Yang kedua, siapa yang datang ke Masjid Nabawi, lalu kemudian dia sholat sunat atau sholat apa saja di situ 2 rakaat, maka sama pahalanya dia sholat 1000 kali. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu kemudian dia keluar dari rumahnya, dia datang ke Masjidil Aqsa, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, maka sama nilainya dia sholat 500 kali. Maka adakan perjalanan ke 3 masjid ini. Wasiatkan kepada anak-anak. Anak-anak sekalian, jangan kalian mati sebelum berangkat ke 3 masjid ini. Cuma kadang-kadang itulah. Malah masjid-masjid yang lain yang disuruh orang. Ada yang pergi ke Pasir Islamic Center. Apa yang ditengok? Masjid. Sekali naik bus sekian. Saya khawatir nanti dianggap pula Islamic Center Pasir Paranggayan itu umroh di sana, macam orang Syiah. Mereka sekarang buat Ka'bah di negara mereka, mereka tawaf di situ, mereka haji di situ. Haji umroh itu hanya ada di Makkah, di Madinah. Tidak ada haji umroh. Apalagi di Islamic Center Rokan Hulu. Jelas? Nah, ini yang lebih pentingnya. Oleh karena itu Bapak bahagia, maka sebelum saya tutup tausiah ini kepada Pak Wiswanto beserta keluarga, jangan ragu, yakinkan janji Allah, jangan pernah ragu. Disitulah tempat yang paling aman, di situ kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana yang saya tinggalkan? Semua yang kita tinggalkan, serahkan semuanya kepada Allah. Kepada tetangga hanya ikhtiar saja itu. Beritahu ke tetangga, iya. Jangan pula berangkat umroh diam-diam. Aduh, kini orang berangkat umroh diam-diam. Tiba-tiba lah menghilang apa tuh? Tiba-tiba lah nongol pulau. Kemana apa 2 minggu ini? Umroh. Beritahulah tetangga.
Tidak ada dalilnya itu. Mencari dalil pula dia. Tidak semuanya harus berdalil. Kita malam ini acara syukuran, makanannya ini, tidak ada dalilnya ini. Lalu apakah karena tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan? Selagi itu baik, tidak melanggar syariat, boleh. Maka beritahu kepada tetangga. Yang kedua, selain daripada doa yang dibaca ketika menjatuhkan niat di miqat, waktu bertawaf, apa yang penting di situ? Dua saja. Pertama, memulai tawaf, Bismillahi Allahu Akbar. Yang kedua, dibacalah dari rukun yamani ke Hajarul Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu aja bacaannya. Lalu mulai dari Hajarul Aswad ke rukun Iraqi, ke rukun Syami, ke rukun Yamani, apa yang dibaca? Tidak ada. Silakan, bebas. Zikir boleh, doa boleh. Zikir boleh, doa boleh. Zikir boleh, doa boleh. Jangan lagi sibuk nengok buku. Itu ada jamaah. Putaran satu. Dan sibuklah mencari. Tersenggol-senggol, jatuh buku. Marah-marahnya. Apalah Pak Goy? Rupanya ibu itu orang Madinah. Diterobos sama orang Turki. Orang Turki itu besar-besar Pak. Awalnya tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Apalagi yang mungkin kulit hitam itu nanti bercampuran di sana itu. Maka jangan bebani pikiran dengan bacaan-bacaan. Bismillah, Allahu Akbar. Zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulang-ulang terus sampai ke Hajar Aswad, satu kali putaran. Putaran kedua, Bismillah, Allahu Akbar. Zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu aja terus sampai 7 kali putaran. Tapi kalau Rabbana atina belum dapat, alah, kacau. Tidak ada lagi orang yang tak hafal Rabbana atina. Apa? Tidak hafal Rabbana atina, itulah kacau. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Itu waktu tawaf, rukun kedua. Rukun ketiga, sa'i, berlari-lari antara Safa dengan Marwah 7 kali. Safa ke Marwah sekali, Marwah ke Safa sekali, Safa ke Marwah sekali. Jadi nanti dimulai dari Safa, nanti berhentinya di Marwah. Apa yang dibaca waktu sa'i ini? Tidak ada bacaan khusus. Terserah, intinya zikir doa, zikir doa, zikir doa. Nanti di tengah-tengah ada lampu pilar hijau, disunahkan kita lari-lari kecil. Apa doanya? Bebas. Jangan nanti sampai Bukit Marwah, ayo bapak-bapak buka. Ya kalau bisa dibuka, kalau enggak nanti ada ibu-ibu, Pak Ustaz sebentar, tadi mana tadi hilang-hilang berapa Pak Ustaz? Sibuk pula. Jadi kalau bisa membaca doa itu semua silahkan. Tapi kalau tidak, jangan itu menjadi penghalang sehingga tak sempurna ibadah kita. Karena semua tidak ada yang dikhususkan selain daripada zikir doa. Rukun umrah yang keempat adalah tahallul. Apa doa tahallul? Tidak ada doa tahallul, bismillah aja. Guntingkan rambut. Siapa yang menggunting rambut kita? Kalau kita belum pernah umrah, maka orang yang berumrah yang mentahallulkan kita. Setelah kita ditahallulkan, baru kita mentahallulkan keluarga kita. Nanti Pak Biswanto tahallulkan istri, tahallulkan anak, itu lebih afdal daripada orang lain yang mentahallulkannya. Terakhir sebagai penutup, dalam keberangkatan ibadah umrah ini pasti sebelum berangkat, di saat berangkat, sampai di sana, menjelang pulang, sampai kita ke tanah air, banyak tantangan-rintangan yang akan kita hadapi, cobaan yang akan kita hadapi, dan itu semuanya adalah bisikan-bisikan setan. Maka hilangkan segala keraguan. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Langkahkan kaki, yakinkan semuanya kepada Allah. Aku menuju kepadamu ya Allah. Kutinggalkan, kuserahkan kepadamu semuanya ya Allah. Yakinkan itu. Jangan lagi ragu. Menjelang berangkat ini demam, pusing kepala itu biasa gitu. Itulah cobaan kita. Semakin besar ibadah yang kita dapatkan, semakin besar cobaan yang kita hadapi. Perbanyak sabar, itu yang penting. Jangan sedikit masalah marah, sedikit masalah marah. Apalagi Pak Wiswanto ini kan, dia ini orang militer, tahulah kita kan. Jadi harus perbanyak sabar. Karena saya punya apa namanya,
di saat tahun 2017 yang lalu, saya punya jamaah dari militer juga, Pak Sumanto. Mungkin karena saya anggap dia orang militer, mudah marah, mudah ini, ngamuk, macam-macam. Nah, ada kesabaran. Akhirnya sampai di Makkah, minta pulang lagi dia. Pak Ustaz, saya minta pulang, katanya. Belum lagi umrah, dan minta pulang ya. Cuma ada caranya Pak, saya bilang. Itulah kalau tidak ada kesabaran. Jadi sabar, banyak sabar. Pasti ada yang kurang, pasti. Sabar aja. Sabar itu jadi ibadah. Marah kita hilang pahalanya. Jadi tidak ada gunanya marah itu, sabar aja. Kecuali lah di toko orang kepala awak. Nah, itu itu. Di toko orang, tidak dikasih orang awak makan, itu itu. Yang sedikit disabarkan. Kemudian, samping itu, Pak Miswanto beserta keluarga dan orang tua yang akan berangkat selama melaksanakan ibadah di Makkah, di Madinah. Di samping itu juga jangan lupa ziarah ke makam Rasulullah, berdoa di Raudhah itu harus sebisa mungkin sering. Karena sekali kita ziarah ke makam Nabi, kata Nabi, wajabat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Dia wajib dapat syafaatku nanti di hari kiamat. Maka oleh karena itu, kesempatan yang baik ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Kita doakan bersama, mudah-mudahan perjalanan ibadah umrah Pak Miswanto sekeluarga, mulai dari berangkat sampai ke sana, pulang selamat dalam keadaan membawa umrah yang mau pulang. Umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita maafkan beliau dan seluruh keluarga beliau karena beliau tadi sudah meminta maaf kepada kita. Kemudian andai pun Bapak Ibu sebagai sahabat beliau, teman beliau, tetangga beliau mau berpesan, pesankan sesuatu yang baik-baik. Kalau mau nitip doa saja. Jangan nitip sajadah, nitip kurma, nitip banyak yang nitip. Yang satu bilang, Bu, aku titip mukena ya. Yang satu bilang aku jilbab ya. Yang satu bilang aku tasbih ya. Yang satu bilang aku sajadah ya. Yang satu bilang aku di mukena catatan 200 pesanan. Di total 24 juta rupiah. Sama puluh biaya titipan dengan biaya umrah. Itulah cilakor. Jangan nitip-nitip. Ya Bu, Bapak jangan nitip-nitip. Kalau mau nitip, titip doa saja dan titip salam buat Rasulullah. Kami titip ini kepada Pak Miswanto, doakan kami di sana, di mana saja Bapak bisa berdoa. Mudah-mudahan kami yang ada di malam ini ikut mendoakan Bapak untuk Bapak dapat pandang wajah-wajahnya. Tahu sebab Bapak sebut namanya satu-satu. Ya Allah, semua yang hadir di acara syukuran saya waktu mau berangkat umrah, mudahkan mereka menuju ke tempat ini ya Allah. Amin. Mudahkan mereka, ampuni dosa-dosa mereka, itu yang kami tunggu Pak. Tapi pun nanti kalau pun Bapak mau kasih kami sesuatu boleh juga. Boleh juga. Dikasih alhamdulillah. Tidak dikasih alhamdulillah. Baik, terima kasih. Waktu sudah pas. Sudah berbunyi perut, tentu dia minta dia boleh makan. Mari kita doakan, mari kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah. Kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma sallim safarahum ya Allah min qaryatina hadha Pekanbaru dal Makkatil Mukarramah wal Madinatil Munawwarah summa sallim safarahum ya Allah min Madinatil Munawwarah ila Makkatil Mukarramah wa ila Madinah hadha Indonesia khassa wa Pekanbaru ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al umratahum umratan maqbula. Allahumma ja'al umratahum umratan maqbula. Allahumma ja'al umratan umratan maqbula. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa sihhatan wa afiyatan wa barakatan wa hidayatan wa ala hadhihi niyyah wa ala hadhihi al-jamaah wa ala ahli keluarga besar Bapak Miswanto ya arhamar rahimin. Allahumma alif qulubana ya Allah.
اللهم ألف قلوبنا يا رحمن. اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وعن يميننا نورا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.